Saya Albertus Muda SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Nubatukan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMA Negeri 2 Nubatukan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 10 pada materi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Terima kasih dan selamat menyaksikan video pembelajaran berikut. Mari kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Yang bertugas silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari malam tadi hingga pagi ini. Sekarang kami akan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bimbinglah kami agar dapat memahami materi tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuntunlah kami agar pelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Guru mengecek kehadiran. Agatha Dula Ketut. Hadir Pak. Anastasia Kowarwin. Hadir Pak. Anastasia Kire. Hadir Pak. Maria Dipa. Marta Ferdinand Gehi. Silvetrelia Molelja. Sebastianus Yan Ruba. Terima kasih anak-anakku yang terkasih. Pada hari ini kita semua harapkan perhatian kita ke layar monitor. Kita akan bersama-sama belajar tentang apa di sana? Kita akan belajar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan yang mau kita capai di dalam pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu membangkitkan pandangan masyarakat di berbagai wilayah tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Jadi itu kita melihat perbandingan pandangan itu. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan arti kesetaraan gender. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis teks kitab suci dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 23 dan juga ajaran gereja tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, peserta didik mampu membuat refleksi dan slogan yang membangun niat untuk menghargai kesetaraan
laki-laki dan perempuan. 4 tujuan ini yang perlu kita capai di dalam pembelajaran ini. Mari kita amati beberapa gambar berikut ini. Ada 2, 4, 6, 7 gambar. Pada gambar yang pertama kira-kira di sana ada aktivitas apa di sana? Silakan yang menjawab bisa angkat tangan. Pada gambar pertama menunjukkan aktivitas apa di sana? Silakan. Silakan. Ya. Anak-anak mengajukan pendapat atau mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat. Di sana kita lihat partisipasinya bagaimana di sana? Partisipasi dari anak-anak bagaimana anak-anak lihat di sana? Apa lagi? Kompak ya? Mereka semangat, mereka juga kompak. Pada gambar yang kedua, kita lihat aktivitas apa di sana? Ya silakan. Gambar yang kedua di atas, di bagian kedua di atas di tengah. Ini di bagian yang kedua. Di sana perempuan bekerja di dapur dan sang suami bekerja di depan meja kerjanya. Jadi mereka urus masing-masing. Sementara kalau kita lihat di gambar yang ketiga, di sini kita bisa temukan aktivitas apa di sini? Suami datang menemani istri untuk memasak di dapur. Lalu coba kita lihat aktivitas di sini. Kita lihat gambar apa, melukiskan apa di sini? Para menteri. Di sana ada kaum laki-laki atau ada kaum perempuan di sana? Jadi kita lihat bahwa di antara sekian menteri yang laki-laki ada 2 perempuan hebat yang ada di tengah-tengah yang dipilih menjadi menteri. Kesetaraan ada di sana. Lalu kita lihat di sini juga demikian. Ada shift di sini, chef. Di sini kita melihat bahwa tukang masak di sini mereka tidak hanya perempuan, tapi juga ada laki. Lalu di gambar yang terakhir, aktivitas apa di sini? Anak-anak menanam di sawah. Perhatikan gambar baik-baik. Anak-anak menanam di sawah, dan di sini bukan hanya anak perempuan, tapi anak laki-laki. Baik anak-anak, dari gambar-gambar ini sebenarnya mau menghantar kita pada suatu pemahaman bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan itu mesti diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Jadi tidak hanya kita omong, tidak hanya konsep yang dipikirkan, tetapi dari gambar-gambar ini mungkin ada yang sudah mewujudkan kesetaraan ini, tapi salah satu gambarnya belum. Gambar yang kedua kita lihat bahwa bapak sibuk dalam pekerjaannya sendiri, istri juga dibiarkan bekerja sendiri, masing-masing bekerja. Lalu gambar-gambar yang lain kita lihat bahwa ada perjuangan di sini juga. Selain laki-laki berjuang memiliki karir, tak ketinggalan juga kaum perempuan. Baik anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Berapa tuh dia? Laki-laki tapi cita-citanya jadi penari. Laki-laki itu miliknya kopi hitam. Pernah dengar kata-kata serupa? Sepertinya sebagian besar dari kita familiar dengan komentar yang senada dengan contoh tadi. Secara tidak tertulis, ada anggapan bahwa menjadi laki-laki artinya tidak boleh menunjukkan sisi lemahnya sebagai manusia. Mulai dari tidak boleh menunjukkan emosi, tidak bebas mengekspresikan minat, dan asumsi bahwa semestinya olahraga adalah hobi wajib para pria. Kesan tangguh pun diharapkan nampak dari pilihan makanan dan minuman yang kita pilih. Misalnya, laki-laki yang dianggap lebih ideal jika minum kopi hitam. Tanpa sadar, hal-hal tersebut sering kita jumpai dalam interaksi keseharian dan sudah dianggap sebagai komentar yang wajar. Beragam komentar tersebut sudah mulai kita dengar dan terima sejak masih duduk di bangku sekolah. Tanpa sengaja,
Misalnya, menganggap seorang siswa kurang maskulin karena tidak antusias saat pelajaran olahraga, atau saat mengetahui fakta bahwa hobinya adalah memasak, atau dari selera genre musik yang digemarinya. Fakta bahwa penerimaan masyarakat masih memegang peran penting dalam konsep maskulinitas seorang pria membuat banyak laki-laki merasa enggan untuk turut melakukan pekerjaan domestik. Laki-laki seakan dituntut oleh lingkungan untuk bisa mempertahankan posisinya sebagai pihak yang lebih superior daripada perempuan di rumah. Sedangkan pekerjaan domestik selama ini dianggap sebagai pekerjaan yang inferior, sehingga anak-anak yang terkasih, video sudah ditayangkan dan anak-anak sudah mengikutinya. Ini kita dituntun oleh 3 pertanyaan di lembar kerja peserta didik. Pak Guru sudah cantumkan pertanyaan itu di dalamnya. Coba anak-anak bisa melihat pertanyaan itu. Yang pertama, bagaimana konsep kesetaraan gender yang mesti diwujudkan dalam konteks keluarga menurut video yang ditonton. Jadi coba didiskusikan dengan teman, baru setelah itu bisa dijawab. Yang kedua, bagaimana peran dan tanggung jawab anggota keluarga dalam menciptakan lingkungan yang setara gender. Dan yang ketiga, bagaimana komunikasi dan pembagian tugas yang seimbang mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga dalam video tersebut. Menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, bagaimana konsep kesetaraan gender yang mesti diwujudkan dalam konteks keluarga menurut video yang kita tadi? Jawabannya adalah dalam konteks kesetaraan gender dalam keluarga, konsep tersebut mestinya berfokus pada pembagian peran dan tanggung jawab secara adil antara anggota keluarga tanpa memandang jenis lain. Jadi soal pembagian peran, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Pembagian peran itu tidak boleh dilihat dari jenis kelamin seseorang. Jadi misalnya karena aku perempuan jadi aku tidak boleh kerja ini, tidak bisa. Atau karena aku laki-laki jadi aku tidak boleh cuci pakaian, tidak bisa. Pertanyaan yang kedua, silakan kelompok di belakang. Langsung jawab. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan, bagaimana peran dan tanggung jawab anggota keluarga dalam menciptakan lingkungan yang setara gender? Jawabannya, menciptakan lingkungan keluarga yang setara gender melibatkan sumbangan dari setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Peran dan tanggung jawab yang dapat diemban oleh anggota keluarga untuk menciptakan lingkungan yang setara secara gender meliputi komunikasi terbuka, kesetaraan dalam pendidikan dan karir, pengambilan keputusan bersama, menghargai perbedaan. Terima kasih, mari kita beri aplaus untuk kelompok kedua. Jadi di sini soal bagaimana peran kita di dalam komunikasi, di dalam pengambilan keputusan, di dalam segala tindakan kita untuk menghargai perbedaan itu. Maka peran menjadi sangat penting. Yang ketiga, silakan. Bagaimana komunikasi dan pembagian tugas yang seimbang mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga dalam video tersebut? Komunikasi dan pembagian tugas yang seimbang memiliki dampak positif yang signifikan pada hubungan antara anggota keluarga. Beberapa cara membangun komunikasi yang baik dan pembagian tugas yang adil dapat mempengaruhi hubungan dalam keluarga, meliputi rasa tanggung jawab bersama, menghargai peran dan sumbangan masing-masing, meningkatkan kesetaraan gender, dan lain-lain. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baik anak-anak, jadi komunikasi menjadi penting di dalam hubungan antar anggota di dalam keluarga. Dalam konteks kesetaraan gender, mari kita lihat sama-sama. Jadi di dalam keluarga konsep tersebut mestinya berfokus pada pembagian peran dan tanggung jawab. Pembagian peran dan tanggung jawab itu mesti dilakukan secara adil antara anggota keluarga tanpa memandang
jenis kelamin. Menciptakan lingkungan keluarga yang setara gender, melibatkan sumbangan dari setiap orang. Jadi masing-masing orang mesti memberikan kontribusinya. Jadi sumbangan apapun dari siapapun mesti ada. Tidak boleh prioritas laki-laki dan perempuan diabaikan, atau sebaliknya, prioritas perempuan dan laki-laki diabaikan. Komunikasi dan pembagian tugas yang seimbang memiliki dampak yang positif. Kalau ada keseimbangan tadi, maka tentu dampak positif itu dialami dan dirasakan di dalam kehidupan keluarga oleh setiap anggota keluarga. Beberapa cara membangun komunikasi yang baik dan pembagian tugas yang adil dapat mempengaruhi hubungan dalam keluarga, meliputi rasa tanggung jawab bersama, menghargai peran dan sumbangan masing-masing, serta meningkatkan kesetaraan gender dan lain-lain. Baik anak-anak yang terkasih, dalam budaya tertentu biasanya masyarakatnya menganggap bahwa laki-laki itu lebih berharga daripada perempuan. Anak laki-laki dianggap ada di masa depan, berarti perempuan tidak. Perempuan dianggap lemah dan kurang mampu. Tentu ini dari aspek gender merendahkan. Kesetaraan gender adalah, coba dilihat baik-baik, kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, bebas mengembangkan kemampuan personal pribadi dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotip peran gender yang kaku. Mungkin yang selama ini terjadi sudah dibatasi dalam aturan-aturan seperti ini, bahwa kamu laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Nah, kesetaraan gender tidak demikian. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tidak. Jadi maksud kesetaraan gender bukan berarti bahwa harus sama, beda ya. Tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki. Keluarga sebagai tempat pendidikan yang pertama, di mana orang tua menjadi pendidik pertama dan utama, mesti memberikan pemahaman sejak dini kepada anak-anak di rumah. Itu tugas orang tua, dan kita mesti mendapatkannya di rumah yang paling pertama. Setelah kita mendalami video tadi, sekarang kita masuk dalam pendalaman tentang kitab suci dan ajaran gereja. Pendalaman kitab suci diambil dari teks Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 23 dan ajaran gereja dari Katekismus Gereja Katolik artikel 371, 372 dan 373. Silakan teks kitab suci bisa dibacakan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Terima kasih. Teksnya sudah dibacakan. Di situ juga ada di LKPD tercantum katekismus. Di situ kutipan katekismus. Coba anak-anak bisa mencermatinya dalam kelompok. Ada 3 kutipan di situ dari 371, 372 dan 373. Dibacakan secara cermat di situ, lalu menghayatinya. Baik anak-anak, ada beberapa pertanyaan penuntun di LKPD kita juga ada, di layar monitor juga tercantum jelas. Yang pertama, siapa yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak seorang diri? Mengapa? Yang kedua, siapa yang dimaksud dengan penolong bagi laki-laki? Apakah yang satu lebih tinggi dan yang dari yang lainnya? Berdasarkan ayat 23 tadi, apakah itu merupakan sebuah pengakuan yang sederajat atau menganggap yang satu lebih hebat dari yang lain? Dan yang terakhir berkaitan dengan katekismus, apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut katekismus Gereja Katolik? Silakan dari kelompok ini bisa memberikan jawabannya. Jadi silakan. Nomor 1, siapa yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak seorang diri? Mengapa? Jawabannya Allah sendiri. Sebab dengan laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menolong dan melengkapi. Pria saja tidak lengkap, maka dengan menciptakan perempuan, ia sungguh merupakan kesatuan dari pria. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Jadi bahwa Allah sendiri menghendaki, tidak ada orang lain yang menghendaki. Allah menghendaki bahwa laki-laki tidak boleh seorang diri, maka harus diciptakan seorang perempuan. Karena mereka menjadi satu kesatuan. Silakan, yang kedua. Siapa yang dimaksud dengan penolong bagi laki-laki? Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Wanita sungguh menjadi lengkap dari pria dan karena diciptakan dari tulang rusuk pria, maka laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Mereka memiliki martabat yang sama. Yang ketiga langsung jawab pada jawaban. Pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang suci dan sepadan. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi hubungan pria dan wanita itu bukan hubungan jasmania semata, tetapi hubungan mereka itu suci dan sepadan. Antara Anda dan saya, kita satu sama lain memiliki hubungan yang suci dan sepadan. Dan yang terakhir, kelompok 4. Pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Mereka menjadi penolong satu sama lain karena mereka menjadi satu pribadi dan saling mencintai. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 4. Baik anak-anak, jadi kita diciptakan satu sama lain atau satu dengan yang lain untuk saling melengkapi. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita masuk pada bagian refleksi dan aksi. Jadi anak-anak akan membuat refleksi. Kita harus buat refleksi terus, karena refleksi itu kita menilai diri kita setiap hari. Buatlah refleksi tentang kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah dan juga di tengah masyarakat.
slogan. Membuat slogan ini. Ada beberapa slogan yang Pak Guru cantumkan di dalam modul ajar. Di sini bunyinya, engkau yang tercipta adalah diriku yang lain. Yang kedua, setiap manusia adalah sama dan harus selalu diperlakukan dengan setara. Yang ketiga, coba bacakan yang ketiga. Kesetaraan gender harus menjadi kenyataan hidup. Kesetaraan gender harus menjadi kenyataan hidup. Ini yang keempat. Biarkan kesetaraan lokal. Kuat. Diskriminasi gender membuat masyarakat mati. Diskriminasi gender membuat masyarakat mati. Silakan. Kenapa? Untuk semua berikan kesempatan yang sama. Untuk semua berikan kesempatan yang sama. Silakan yang terakhir. Baik anak-anak. Bagian dari pelajaran kita hari ini, bagian mana yang menurut anak-anak itu sulit? Silakan. Ya. Mendalami kitab suci dan ajaran gereja tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ya. Bagian itu menurut kelompok ini bagian pendalaman kitab suci. Memang di sana tadi sudah dikatakan bahwa kita butuh analisis di sana. Tapi bahwa juga kita pasti ada juga mengalami kesulitan di bagian lain. Apakah kamu memperbaiki hasil belajar nanti? Kalau misalnya kesulitan kamu hadapi, kamu akan memperbaiki. Ya. Pasti kita memperbaiki. Tidak mungkin orang mau duduk lalu dia bilang biar sudah sebegitu saja, saya tidak perlu perbaiki. Apakah kamu akan meminta bantuan guru atau teman untuk memahami pelajaran ini yang bagian yang sulit itu? Ya. Itu tidak bisa tidak. Bahkan di selain guru kamu bisa telepon dosen siapa yang memang punya basic khusus di bidang kitab suci atau ajaran gereja. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar yang merdeka di kurikulum Merdeka Belajar. Baik anak-anak yang terkasih, mari pada kesempatan ini kita menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita. Pak Guru minta salah seorang, silakan. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Terima kasih anak Imran sudah mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beristirahat.